RRI Live Music. Kasihku berjanji selalu menemani saat kau bersedih, saat kau menangis. Kan ku jaga segenap cinta yang ada untukmu. Selama nafasku masih berdesak dan jantungku terus memanggil indah namamu, takkan pernah hati mendua sampai akhir hidup ini. Aku berjanji selalu menghampiri saat kau bersedih, saat kau menangis. Kan ku jaga segenap cinta yang ada untukmu. Selama nafasku masih berdesak dan jantungku terus memanggil indah namamu, takkan pernah hati ini mendua sampai akhir hidup ini. Selama nafasku masih berdesak dan jantungku terus memanggil indah namamu, takkan pernah hati ini mendua sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di acara Live Music RRI Takengon. Tonton yang Anda dengar yang bisa diakses melalui aplikasi RRI Playgo bagi Anda yang menggunakan Android dan juga iOS yang bisa di-download. Dari RRI Takengon bersama saya Sri Rahayu yang pastinya menghadirkan live music untuk edisi hari ini Selasa 29 Oktober 2019. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita sudah bersama dua bintang tamu kita yang tentunya ada
Zeni Zanega dan juga Khairul Insan. Sebelumnya kita sapa dulu kedua bintang tamu kita. Halo Insan. Halo Kak. Iya, apa kabar? Alhamdulillah malam hari ini baik. Alhamdulillah. Kemudian ada Zeni Zanega. Halo Zeni. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, tentunya ceria banget malam hari ini ya. Pasti dong. Dan tidak lupa ada pengiring musik untuk malam hari ini Bang Dika Riza. Halo Bang Dika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan pendengar, untuk dua bintang tamu kita tadi ada Khairul Insan dan Zeni Zanega. Dan kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Mereka ini adalah peserta dalam ajang pencarian bakat Bintang Radio Indonesia tahun ini. Ya, kita ngobrol sama Ican dulu nih. Chan, kemarin ikut Bintang Radio ya? Iya Kak, kemarin ikut Bintang Radio. Juara berapa? Kemarin kebetulan dapat juara 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat juara 2. Ini memasuki target Ican nggak sih untuk menjadi juara 2? Sebenarnya nggak memasuki target karena sebelumnya juga belum pernah ikut RRI. Tapi karena ada bisa nyanyi sedikit ya, apa salahnya dicoba gitulah Kak. Iya. Jadi sudah mendapatkan juara 2, gimana nih perasaannya Chan? Dapat juara 2 yang pastinya pertama senang, dukungan kawan-kawan juga, tapi pastinya pengen lebih belajar lagi mendalami karakter lagi sebagai ini sekarang ini kan udah belajar nyanyi, udah vokalis gitu, pengen lebih cinta lagi sama dunia bernyanyi gitu. Iya. Dan pastinya targetnya tahun depan insya Allah harus dapat satu. Caranya, ya. Berarti untuk tahun depan harus ikut lagi ya? Harus Kak, harus. Nah ngomong-ngomong, kalau untuk jiwa bernyanyinya sejak kapan nih Chan? Kalau jiwa bernyanyi tuh sebenarnya udah dari kecil Kak. Dari kecil. Usia berapa tuh? Usia 4 tahun tuh kalau misalnya di sini ada orang-orang pesta tuh. Dan kebetulan juga kan keluarga juga musik semua gitu. Jadi udah nyanyi-nyanyi, tapi sebenarnya Ican tuh dikenal kawan-kawan yang kenal tuh sebagai drummer gitu, bukan nyanyi gitu. Tapi nyanyi mau sekali-sekali, tapi ya ini kayaknya ada bakat nyanyi gitu, tapi nggak pede. Jadi nggak pede ya dengan adanya kompetisi RRI, apa salahnya coba gitu. Jadi drummer juga iya? Iya Kak, drummer juga iya. Nyanyi juga bisa ya? Juga bisa. Waduh. Ya terima kasih. Untuk selanjutnya pendengar dan pemirsa RRI Net ada Zeni Zanega. Beliau adalah peserta di event Bintang Radio Indonesia 2019 juga. Halo Zeni. Hai. Iya, kemarin dapat juara berapa Zen? Alhamdulillah kemarin Jenny dapat juara 3. Juara 3, ya. Alhamdulillah. Udah pernah ikut nggak sebelumnya? Sebelumnya udah pernah ikut tahun lalu, cuman itu juara 2. Dan saat ini Jenny juara 3. Iya, gimana sih setelah mendapatkan juara 2 kali mengikuti ajang tersebut, gimana perasaannya nih? Perasaannya seneng ya Kak, cuman ada rasa nggak puas. Nggak puasnya di mana? Ya. Karena dari 2 ke 3 turun gitu. dari 2, sebelumnya kan juara 2 tuh. Nah sekarang juara 3 tuh rasanya kayak aduh gimana ya kayak gitu. Iya, kalau untuk targetnya tahun ini berapa? Tahun 2019 ini Jenny menargetkan dapat juara berapa kemarin? Ya kalau target tuh seharusnya juara 1 ya kayak. Iya. Cuman mungkin belum rezeki. Nah kalau tadi Ican dari usia 4 tahun sudah suka musik, udah suka nyanyi. Kalau Jenny dari usia berapa sih? Kalau Jenny tuh sama ya kayak Bang Ican, mungkin dari kecil udah terbiasa nyanyi gitu. Karena kan maksudnya mulai dari ibu, ayah, nenek itu semua memang keluarga musik semua Kak. Ya jadi mulai dari Jenny kecil, nah Jenny udah mulai kayak naik panggung gitu. Nah setelah naik panggung SD, SMP tuh udah mulai kayak ikut-ikut FLS 2N gitu. Dan Jenny juga pernah waktu itu ikut FLS 2N waktu tingkat SMA. Alhamdulillah sampai ke nasional gitu. Iya, jadi untuk dukungan itu dari keluarga penuh ya. Semuanya merupakan keluarga musik penuh, juga Kak. begitu. Ya. Baik Ican dan juga Jenny, sepertinya kita ngobrolnya nanti aja kita lanjutkan lagi ya. Kita dengarkan dulu kalian berdua untuk bernyanyi. Ini kira-kira siapa dulu yang mau nyanyi nih? Ini siapa nih? Ayo. Bang Ican aja deh kayaknya. Ican aja dulu. Mau bawa lagu apa ya Ican? Nih pertama nih kayaknya dari Afgan nih. Dari Afgan lah. Kita coba. Kemudian untuk Jenny nanti lagunya apa? Lagunya Wiji. Selamat Jalan Kekasih. Baik, dan pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu
bintang tamu kita untuk mempersembahkan lagu berikutnya. Silakan. Tersadar di dalam sepiku setelah jalan melangkah, cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekat tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi. Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekat tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi. Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Kesalahanku yang pernah berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Jalan kekasih, Kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup sekali Kau lukai hati ini, tak ingin
jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau di hati saja, untuk selama-lamanya. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau di hati saja, untuk selama-lamanya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih di acara Live Music RRI Takengon. Tentunya masih bersama kedua bintang tamu kita, ada Ican dan juga Zeni. Kita kembali ngobrol-ngobrol nih sebelum kita dengarkan kembali untuk lagu yang berikutnya yang akan dibawakan oleh mereka berdua. Ya, tadi kalau kita sudah bincang-bincang masalah mengikuti event bintang radio ya Ican ya, Zeni ya. Nah, menurut kalian seperti apa sih bintang radio itu? Dari siapa dulu nih? Dari Ican dulu lah. Kalau menurut saya bintang radio itu adalah salah satu ajang yang memang memang cocok Kak. Karena apalagi di daerah Takengon kan banyak sekali bakat-bakat kawan-kawan juga, ya generasi-generasi juga banyak bakat bernyanyi, tapi mereka bingung mau salurin kemana. Dengan adanya RRI setiap tahunnya, jadi setiap tahunnya bisa berlatih dengan adanya RRI, ya di situ bisa menunjukkan bakat mereka yang suka bernyanyi gitu. Artinya ini bisa menjadi wadah untuk bisa menjadi wadah, gitu ya. Apalagi bisa sampai ke ajang tingkat nasional gitu. Bisa bersaing dengan teman-teman di luar sana juga. Ya, mungkin banyak yang belum ikut, ada yang pengen ikut tapi belum ikut. Ini kan Ican udah pernah menjadi peserta ini di tahun ini. Ini menjadi suatu kebanggaan nggak sih? Apa yang didapat dari ajang tersebut begitu? Ya, pastinya suatu kebanggaan Kak, karena dengan RRI juga banyak kawan-kawan yang juga mengenal kita, salah satunya untuk membuka relasi juga. Terus ada juga beberapa teman-teman yang lain mungkin yang punya band juga, ya, dengan adanya melihat diri kita gitu dengan ikut RRI ini kan salah satu salah satu pembuktian gitu. Banyak kawan-kawan yang bisa bernyanyi tapi tidak ada pengakuan secara kompetisi gitu. Jadi dengan RRI itu bisa membuat kepercayaan orang lebih kepada kita gitu. Dengan adanya lisensi gitu, nih istilahnya vokalis bersertifikat ataupun yang sudah pernah gitu. Jadi ada beberapa misalnya tawaran ke teman-teman yang ngajak buat project juga. Pokoknya
Besar Kak, ininya sangat besar sekali relasinya dan orang-orang juga mengenal kita sebagai bintang radio gitu. Iya, baik. Nah, kemudian Zeni seperti apa tanggapannya? Sebenarnya yang dibilang sama Bang Ican tadi itu udah semua dari tanggapannya Jenny Sudah juga gitu ya Kak, Jenny, ya sudah mewakili gitu. Jadi menurut Jenny tuh kayak kompetisi ini tuh memang pas sekali gitu kan. Maksudnya setiap tahunnya RRI diadakan untuk pencarian bakat gitu. Iya. Maksudnya kayak ada misalnya orang yang berbakat, boleh ayo tunjukkan kalau misalnya kamu tuh punya mampu gitu, misal berbakat menjadi seorang penyanyi gitu. Jadi menurut Jenny itu baik ya gitu ya. Iya. Dan mudah-mudahan masih bisa punya peluang untuk ikut di tahun depan begitu ya. Kalau Semoga. ngomong-ngomong usia nih berapa sih Ican? Ican kebetulan 24 tahun Kak. Masih muda. Masih. Jenny? 20 tahun. Iya, masih bisa ikut di tahun depan mudah-mudahan Ya, ya. Nah, buat mudah-mudahan. kalian berdua nih, selain bernyanyi solo, pernah nggak gabung di salah satu grup band gitu? Kalau Jenny pernah, bahkan sampai sekarang pun masih ada grup band sendiri. Selain Jenny penyanyi solo, Jenny juga ada grup band sendiri, itu namanya Granika Band. Granika Band. Ya. Sudah gabung sejak kapan? Selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun sudah lama ya. Dari Jenny SMP. Dari SMP sampai sekarang masih solid gitu. Masih. Alhamdulillah. Dan untuk Ican sendiri? Kalau Ican lumayan banyak nih Kak bandnya. Tapi bisa ya banyak bandnya. Iya. Tapi ya kalau dulu nih mulai kalau bercerita, maksudnya pengalaman di band ada juga dulu pernah di Ghost Theater itu termasuk juga sama Bang Andika Rija juga gitu. Terus tapi ada beberapa project juga sama Hendra Kabinet juga pernah gitu. Terus yang sekarang ini masih lagi-lagi aktifnya yang pastinya home band di kebetulan Premium Kopi dengan band kami namanya Segmen DC. Nah, terus dengan Pandi Octavian juga project juga. Yang pastinya aktivitasnya sehari-hari itu musik lah gitu. Pengalaman-pengalaman yang paling berkesan yang pertama sekali ya yang pastinya itu yang di kompetisi nyanyi gitu. Kalau sendiri kayak gitu. Iya. Terus ada juga tahun yang lalu ada juga drum squad waktu itu di ARB kebetulan. Habis itu ada juga beberapa lagi project lain sama kawan-kawan gitu. Lumayan ada lah kalau di dunia dunia band itu atau mereka kawan-kawan sebutnya entertain kayak gitu ada, termasuk kemarin juga sama Pandi Octavian, Andika Rija juga ngerjain projectnya Onot Kemara juga kemarin. Ini ada gabung sama seniman-seniman gaya juga, bawa lagu daerah juga nih Ican. Kalau untuk nyanyi untuk solo nih Kak perform belum pernah. Belum. Nah, kan kalau biasanya dengan musisi-musisi gayo lah gitu, cuma Isan biasanya sebagai drummer gitu. Kalau vokalis mungkin gini ya Kak, karena lagunya lagu gayo gitu, jadi Isan kurang menguasai gitu. Jadi makanya nih di RRI inilah untuk di RRI ini nunjukin memang kalau kita tuh juga bisa ke nasional. Iya, begitu. Nah, kalau tadi jarang perform di lagu daerah ini, ada bedanya nggak sih membawa lagu pop Indo dengan lagu daerah ini? Ada kesulitan tersendiri tidak? Ada, pasti ada kan. Kalau di gayo mungkin banyak sekali ciri khasnya, cengko, ada tuk sarik, adalah lagi sebagainya gitu. Kalau di Indonesia juga banyak sebenarnya gitu, ada penguasaan vokal, artikulasi ya kan, head voice seperti apa. Banyak sekali. Tapi kalau untuk tingkat kesusahan, lebih susah itu membawa lagu daerah, gitu, dengan lirik yang tidak ada bersamaan, dengan lirik yang tidak ada berulang-ulang gitu Kak. Lebih, misalnya kalau lagu gayo ini kan panjang nih, gitu, liriknya bisa satu bait. Berbeda kalau Indonesia enggak, dengan song pertama, setelah itu rap, song keduanya bisa liriknya sama gitu. Jadi lebih susahnya itu mungkin kayak seperti kalau idolanya penyanyi daerah tuh seperti Vicky Shanipar gitu. Kalau di daerah sendiri pokoknya lebih susah lagu daerah daripada lagu nasional sebenarnya. Tapi kok berbicara lagu internasional tuh lebih susah lagi gitu ya. Nah, kalau menurut Jenny nih, membawa lagu daerah itu seperti apa? Ya, kalau menurut Jenny ya, lagu daerah itu apalagi kan kita nyanyinya di daerah kita sendiri gitu ya kan Kak. Jadi maksudnya kayak ada beban tersendiri gitu. Jadi itu kita nggak boleh sembarangan mau bawa lagu, jangankan soal nada, bahkan lirik aja kalau kita salah itu maksudnya kok kayak gitu ya gitu. Jadi lebih beban ke situ sih.
Karena liriknya ya bener juga kata Bang Ican, nah ngikut lagi. Liriknya itu panjang Kak, dia nggak sama kayak lagu-lagu yang sering kita bawain kayak lagu nasional gitu kan. Jadi kita tuh lebih gimana cenderung susah ke lirik daripada ke nada. Dan satu lagi kalau lagu daerah ini kalau menurut Jenny pribadi ya, memang Jenny kurang menguasai lagu daerah gitu. Karena kalau perform pun Jenny sering lagu Indonesia daripada lagu daerah sendiri. Nah, kembali lagi nih, selain mengikuti Bintang Radio Indonesia di tahun 2019 ini, kalau Jenny juga tahun lalu sudah pernah. Kalian berdua ini pernah ngikuti event apa lagi nih? Ican dulu deh. Ini event kompetisi Kak atau event boleh kompetisi? Kalau event kompetisi yang kalau solo vokal ya, kalau solo vokal itu belum pernah. Isan masih di RRI, masih pertama kali kebetulan di RRI. Tapi kalau event-event sebelumnya ada. Kalau kelompok band ada beberapa event besarnya. Waktu itu ada juga di Banda Aceh juga pernah, di Medan juga. Tapi kebanyakan sama-sama kayak seperti brand-brand Sampurna kayak gitu Kak. Tapi kalau untuk kompetisi solo vokal itu baru masih di RRI kalau Isan. Dan ini bersifat kompetisi begitu. Bersifat kompetisi. Nah, kalau Jenny? Kalau Jenny sih kalau selama selesai sekolah itu baru kompetisinya itu di RRI. Tapi kalau kompetisi kayak untuk dari tingkat-tingkat SMA gitu udah pernah. Ya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita jeda dulu ya ngobrol-ngobrol kita bersama Ican dan juga Jenny. Kita akan dengarkan mereka kembali untuk bernyanyi. Selama ku menanti bayang-bayangmu di batas senja, matahari membakar rinduku. Ku melayang terbang tinggi bersama mega-mega menembus dinding waktu. Ku terbaring dan pejamkan mata. Ku panggil namamu. Semoga saja kau dengar dan hatiku yang mengusahakan belayanmu seperti satu saat pertama kau dekat dan kau kecup bibir ini dan kau bisikkan kata cinta kepadamu. Pelukku berjatuhan menikmati sentuhan perasaan yang teramat dalam. Tak kau bawa segala yang segala yang ku punya
seperti saat dulu, saat pertama kau dekap dan kau kecup bibir ini, dan kau bisikkan kata-kata, aku cinta kepadamu. Ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu, ingin memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tulis untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganmu. Ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu, ingin memilikimu, tapi aku tak tahu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tulis untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganmu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ucapkan denganku. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, demikian tadi persembahan yang sudah kita dengarkan kembali oleh Ican dan juga Jenny. Nah, untuk malam hari ini
kita tentunya masih di acara Live Music RRI Takengon. Pendengar, kita akan kembali ngobrol-ngobrol bersama kedua bintang tamu kita dan tentunya juga masih ada musik pengiring di sini, Bang Dika Rija. Baik, Ican dan juga Jenny, tadi kan kita ada sedikit ngobrol tentang budaya ya. Kita selaku masyarakat di sini nih, masyarakat Gayo yang tentunya orang asli di sini juga. Ini kalau menurut kalian itu perkembangan budaya Gayo saat ini seperti apa sih? Dari siapa dulu nih? Jenny apa Ican nih? Jenny dulu ya. Oke, silakan Jenny. Siapa dulu nih? Jenny dulu. Boleh. Oke, kalau menurut Jenny sekarang ya perkembangan budaya kita atau adat dari daerah Gayo, khususnya ya Aceh Tengah, Bedomria, Gayo Luas, pokoknya Gayo, itu kayak udah meningkat gitu Kak. Maksudnya kayak mulai dari kerawang, kopi, maksudnya udah mulai dikenal oleh masyarakat luar. Karena kan sekarang udah banyak juga ajang-ajang yang keluar yang bisa membawa maksudnya kayak upoh ulen-ulen itu gitu. Jadi mereka tuh lebih banyak mengenal itu sebenarnya dari mana sih gitu. Dari Gayo. Oh, Gayo tuh di mana gitu. Jadi orang tuh penasaran Kak. Jadi setelah itu mereka penasaran mungkin mereka datang kayak gitu. Jadi kalau menurut Jenny perkembangannya itu udah cukup luas ya Kak ya. Bahkan bukan lokal tapi di luar udah nasional juga. Sudah mancanegara begitu ya. Nah kalau menurut Ican nih? Kalau menurut Ican sendiri Kak, pastinya selaku juga orang Gayo, lingkungan Gayo ya kan berteman juga sama-sama Gayo, semuanya lah. Gayo itu adalah salah satu memang tempat yang paling yang merindukan, ngangenin gitu. Kalau kita keluar, misalnya di Medan, pasti ingatnya Takengon gitu. Kalau udah ke Takengon, kita pasti nggak mau balik lagi. Kalau menyangkut masalah perkembangan sekarang nih Kak, Takengon tuh udah pesat sekali dengan adanya juga kayak ajang-ajang duta wisata, terus dengan nih sekarang nih dengan adanya fasilitas banyak juga kawan-kawan yang udah berkarya gitu. Salah satunya yang sampai keluar mungkin bukan lagi mungkin ya yang udah dikenal orang tuh misalnya kayak Bang Erpan Cekul gitu, dengan lagu-lagu dia dengan Gayo yang modern gitu, ada gaya-gaya British-Britishnya, musik-musik luar, terus banyak lagi tokoh-tokoh seperti termasuk Pak Toed juga, kayak Toed juga dulu dikenal sampai pernah acara Aceh Dokumentari itu pernah dibuat filmnya sampai menang juga juara. Terus yang kemarin tuh masih ingat teman-teman juga buat garap tentang Didison waktu 2014 gitu. Jadi banyak sekali potensi di Gayo tuh, apalagi sekarang nih yang musik nih yang lagi-lagi muncul nih sekarang. Musik yang lagi-lagi muncul, kita nggak harus selalu dengan apa ya, dengan cara mungkin dengan gaya-gaya kakek-kakek kita dulu, nenek-nenek kita dulu, dengan mereka banyak sekali buat lagu Kak. Yang ini sepengetahuan Nisan nih dengan kawan-kawan 2 juta lebih lagi lagu Gayo gitu. Jadi yang kalau yang bukan kita menggarapnya siapa lagi yang muda-muda nih, nah gitu. Jadi sekarang ini udah mulai bermuncul teman-teman juga banyak yang berkarya itu, salah satu udah kita nggak mau ketinggalan, gitu. Kita nggak mau ketinggalan sama yang di luar gitu. Dan musik kita juga oke. Mungkin tapi ada keterbatasan pasti ada ya kan, seperti fasilitas kita mungkin kurang gitu. Tapi kami kita tuh nggak pernah ini harus berkarya nih, biar kayak manapun harus berkarya gitu. Seperti teman-teman juga semangatnya berkarya itu tinggi gitu. Terus menyangkut masalah apakah budaya kita udah sampai ke luar negeri ataupun ke mancanegara itu udah pastinya sudah gitu. Tapi yang lebih dikenal itu untuk saat ini tuh pastinya kopinya yang dikenal gitu. Tapi kalau untuk musik ada beberapa bagian mungkin seperti tadi sudah pernah juga sampai ke Malaysia gitu. Tapi kalau menyangkut masalah budaya mungkin kita agak ketinggal jauh dikit dengan Belang Kejeren gitu kan. Sedangkan mereka kalau Saman itu udah mungkin sampai ke Dubai, Abu Dhabi. Kalau di Dong mungkin kita masih sampai ke Malaysia atau ada beberapa negara-negara lain gitu. Tapi itu juga melingkup tentang Gayo gitu. Dengan ada kita juga punya Saman, seperti kemarin tadi 10.001 gitu. Dan Takengon tuh banyak sekali potensi sebenarnya kan. Nah, tapi sekarang ini cuma kembali kepada anak-anak mudanya lagi. Kalau bukan kita lagi yang menggarap ini semua, siapa gitu? Tunggu siapa lagi untuk menggarap ini semua? Artinya untuk perkembangan budaya itu ada di tangan anak-anak muda. Ada, gitu pastinya ada di tangan anak-anak muda Kak gitu. Ini mungkin kalau Ican sendiri tahu nih, karena udah pernah jadi duta wisata juga ya dulunya pernah, tahun berapa nih Ican? Tahun 2013. 2013 ya, udah beberapa tahun yang lalu. Ini kan mungkin banyak anak remaja di luar sana nggak tahu cara
gimana sih untuk melakukan atau menjadi seorang yang bisa membuat budaya itu jadi dikenal lagi, proses untuk perkembangannya kan nggak semua orang bisa nyanyi kan. Betul, Kalau gitu kalau melalui lagu nggak semua orang bisa nyanyi, kira-kira dengan cara apa nih bisa untuk teman-teman di luar untuk melakukan peningkatan untuk perkembangan budaya kita begitu? Yang pastinya pertama sekali jangan pernah malu untuk memakai apapun itu budaya kita yang pastinya Kak. Seperti kita contoh gini, sedangkan kita punya kerawang sendiri nih ceritanya. Nah jadi kenapa harus setiap misalnya contohnya misalnya ada acara mau band pun itu kah, mau acara apapun itu, tapi kenapa kita untuk selalu memakai dengan batik gitu? Sedangkan kita sendiri punya. Gitu. Nah tapi ada beberapa yang memang mungkin merasa seperti ini nggak cocok atau ini nggak cocok atau ini nggak cocok nih, ini bukan aku kali gitu. Tapi yang pastinya passion itu, gayo itu harus dikembangkan lagi gitu. Izan pernah ingat Kak, dulu pertanyaan Dewan Juri waktu ikut Duta Wisata, seandainya nih, ini sekarang nih remaja-remaja kita nih lagi gemar-gemarnya sekali dengan K-pop Korea. Mereka semua tahu nih Korea BTS, mereka tahu Cowboy Junior, atau salah satunya apa Blackpink, mereka semua tahu nih tokoh-tokoh di luar gitu. Tapi sedangkan kita waktu ditanya nih tokoh-tokoh gayo siapa aja? Kurang tahu gitu. Dan kalau ditanya nih, ini jangankan mungkin berbicara tentang tentang kerawang gayo gitu Kak. Dan apakah dengan marak-maraknya sekarang ini K-pop dengan selalu menjadi trending gitu, apakah kita harus mengikut budaya mereka? Tidak, sebenarnya tidak gitu. Dan kita kalau seandainya nih, ini ada ajang pertunjukan fashion budaya, ini Korea dengan gaya mereka, dan kita harus pede pakai punya kita juga. Dengan gitu. gaya kita. Kita nggak dan harusnya mereka itu yang mengikut kita, jangan kita mengikut mereka. Menurut Ihsan salah satu untuk memegang budaya itu memang betul-betul dengan cara seperti itu Kak. Dan jangan pernah maksudnya tinggalkan didong gitu. Harus itu pokoknya dikembangkan lagi dengan konsep yang modern. Gitu. Kalau melihat wadah-wadahnya nih Chan, kira-kira untuk perkembangan budaya memadai nggak sih untuk sekarang ini untuk wilayah kita? Memadai Kak, pastinya memadai dengan banyaknya juga tokoh-tokoh muda sekarang ini, kita nggak sanksi gitu. Kalau untuk misalnya nih banyak seperti kawan-kawan dan juga udah perform di luar, contohnya misalnya kayak di Jakarta, kan banyak juga mahasiswa kan di luar Kak gitu, bisa IMAGA, Ikatan Mahasiswa Gayo dan banyak lagi gitu, dan mereka semua merespon positif. Kalau ini ada acara-acara di luar pastinya nih ya orangnya dari Gayo aja. Nah gitu. Mungkin lingkungannya mungkin goalsnya gitu kayak. Tapi kalau berbicara masalah goalsnya mungkin kita masih sedikit kalah gitu. Tapi misalnya nih kebanyakan nih lagu misalnya di posting di YouTube gitu, palingan kita paling banyak tayang 10.000 atau seberapa gitu. Berbeda dengan yang di seperti yang luar. Tapi apakah karya kita itu tidak memadai gitu? Tidak, karena kita memadai untuk itu gitu. Nyatanya sampai di saat kita di luar mereka mengenal gitu. Dan banyak juga lagu-lagu yang dibuat, lagu-lagu yang udah di recycle ulang, lagu-lagu didongeng dulu banyak yang dinyanyikan oleh orang-orang luar juga gitu. Apalagi mungkin setingkat di Jakarta, dan banyak mereka itu. Bahkan mereka rindu nih karya-karya anak-anak mudanya, mereka rindu gitu. Mana nih lagi? Dengan adanya YouTube sekarang bebas, kita itu bebas. Ini salah satu cara untuk melakukan perkembangan terhadap budaya kita ya. Melalui apalagi sekarang media sosial ini cukup pesat sekali ya. Nah, kalau mungkin Jenny ada yang mau tambahkan, silakan. Ya, kalau menurut Jenny gitu ya Kak ya. Kalau zaman sekarang itu apalagi udah zamannya milenial, nggak lagi pakai surat, nggak lagi pakai omong sana omong sini, enggak. Udah cukup pegang handphone dan cukup upload udah beres gitu. Jadi maksudnya kalau kita mau mengenalkan budaya-budaya kita, apa salahnya? Ayo guys, ayo. Maksudnya upload ke sosial media kalian, bisa ke Facebook, Instagram, ke YouTube. Dan di situ tuh yang lihat itu bukan hanya orang Indonesia aja gitu. Dan bukan hanya orang Gayo aja yang bisa melihat sosial media. Dari situlah kita bisa mengembangkan seperti adat Gayo, habis itu Kerawang, dan adat-adat yang lainnya. Terus kayak kesenian-kesenian yang ada di daerah dataran tinggi Tanah Gayo gitu ya kan Kak. Jadi dengan adanya kita itu upload, kayak misalnya itu ke Instagram atau ke YouTube tuh,
Dan masyarakat luas pun itu, oh berarti ini tarian ini asalnya itu dari sini gitu. Mereka udah tahu gitu. Ini tari saman asalnya pasti dari Aceh. Dan Jenny yakin tari saman itu cuma ada di Aceh kayak gitu. Dan satu lagi, menurut Jenny kayak gitu sih. Dan sekarang ini kita melihat kalau remaja-remaja sangat berbondong-bondong, mereka itu membuat channel YouTube, segala akun sosial media mereka udah punya gitu. Nah ini kan menyangkut ke gadget lagi nih ya. Nah kita kembali lagi nih, kalau menurut Ican, generasi sekarang menghadapi teknologi yang begitu pesat perkembangannya, contohnya gadget saat ini seperti apa nih, Chan? Pastinya ada ruang-ruangnya semua Kak ya. Pastinya ada positif dan ada negatif, tergantung kita yang gitu. Pemakaiannya. Tapi untuk gadget sekarang ini udah berkembang pesat kali. Dan berbeda dengan kita waktu kecil dulu. Mungkin waktu belum ada kecil, ya. Belum ada, masih main-main kelereng atau apa segala macam. Dan anak-anak sekarang udah nongkrongnya di coffee shop gitu. Dan anak-anak sekarang udah nongkrongnya di coffee shop dengan game atau yang lain sebagainya. Mereka menggemari itu PUBG gitu. Dan sebenarnya benefitnya apa gitu? Ada salah satu yang itu mempengaruhi juga Kak. Ya, salah satunya ini gadget nih sekarang. Itu terjadi kebanyakan anak-anak sekarang tuh di sosial gitu. Akhirnya tidak bisa lagi bercakap-cakap gitu, dan mereka hanya peduli dengan gadgetnya gitu. Dan itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Sebenarnya semakin tingginya teknologi dan adik-adik generasi seperti kami juga sebenarnya semakin cerdas. Tapi kebanyakan tidak Kak. Ini yang kita lihat contohnya nih di depan mata gitu. Pada umumnya generasi kita sekarang mereka memang sibuk dengan gadgetnya, dan mereka selalu mengecek followersnya di Instagram berapa likers dia gitu. Cuman sangat disayangkan apabila terjadi disosiasi sosial gitu. Udah tidak bisa lagi bercakap-cakap. Mungkin kalau berbicara lagi masalah budaya Gayo, dulu orang-orang Gayo itu sangat menghormati sekali orang tua gitu. Yang lebih tua abang Kak gitu. Kalau berbicara menunduk gitu. Kita tidak mengatakan bahwa memukul rata bahwa semua generasi sekarang seperti itu, tidak. Masih banyak juga yang memegang adiknya sendiri gitu. Tapi kebanyakan kalau dari angka 100%, 70%-nya dan mereka sudah tidak seperti itu lagi juga. Dan mereka lebih mencintai mungkin dengan budaya, tidak juga mencintai budaya luar. Cuman ini sangat berdampak sekali. Tapi kawan-kawan yang cerdas menggunakan gadget, media sosial nampak berkembang gitu ya. Mereka lebih berkembang gitu Kak. Nah, bisa gimana ya? Apalagi dengan cara mempromosi sekarang bisa. Siapa aja bisa untuk menjadi artis. Semuanya bisa. Mudah gitu ya. Sangat mudah. Jenny mungkin di Karija tuh teman-teman abang bersih semua bisa gitu. Cuman ada ini konten apa yang dibuat. Nah, gitu permasalahannya. Apakah cuma sekedar nge-vlog ataukah ini industri kreatif ataukah ini menunjukkan kopi adalah ini apa segala macam. Lebih kepada topiknya seperti apa gitu. Dan kalau bicara kalau misalnya membuat vlog mungkin cuma dengan ajang pamer atau menunjukkan sesuatu hal yang itu tidak penting. Dan itu juga kembali kepada kita lagi. Ibaratnya seperti ini, kita menjual sesuatu. Ini teman nih jual gorengan, nah kita jual makanan yang berkelas. Kita mau pilih yang mana? Lebih ke sana lagi gitu kan. Tapi untuk memilihnya sebenarnya harus lebih cerdas gitu. Tapi generasi sekarang untuk memilih itu sudah lebih cerdas. Tapi kalau menurut pandangan Nisan dan teman-teman, yang sangat disayangkan adalah kebanyakan generasi kita sekarang ini disosiasi sosial. Gitu. Lebih banyak disosiasi sosial, dan kita takutnya nanti pada akhirnya mereka tidak bisa lagi untuk memulai percakapan itu seperti apa, karena sibuk dengan gadgetnya mereka sendiri. Seperti kata mereka tidak saling mengenal lagi. Gitu ya. Nah, saya menarik tadi ketika mendengar Ican kalau dulu nggak kenal gadget masa kecil, permainan juga kelereng begitu ya. Masa Jenny masih ada nggak sih permainan? Masih Kak. Nah, kira-kira untuk saja ini dulu masih main kelereng, main karet, main apa ya tuh? Lompat sana lompat sini gitu. Maksudnya masih bersosialisasi, masih sama teman-teman, sering gabung apa. Kalau menurut Jenny, anak-anak milenial zaman sekarang tuh udah kurang yang kayak gitu Kak. Maksudnya sibuk dengan HP sendiri gitu. Nah, kira-kira nih untuk permainan-permainan yang dulu masih perlu nggak sih Ican, Jenny untuk dikembangkan saat ini? Kan ini salah satu juga mengingat budaya kita di zaman dulu. Oh, ada permainan ini ya. Ini kira-kira perlu nggak dikembangkan kembali? Karena sekarang ini katanya tadi Ican Jenny juga menyebutkan bahwa permainan seperti gamer sekarang sangat digemari oleh anak-anak sekarang gitu. Nah, bagaimana untuk permainan yang tradisional kita kembangkan lagi kalau untuk sekarang ini?
Nah, gimana? Jenny dulu. Bareng aja kayaknya. Ya. Kalau menurut Jenny sih Kak ya, kalau untuk mengembangkan itu nggak mudah kalau untuk sekarang Kak. Karena orang udah terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang lebih mudah kayak gitu, lebih menarik gitu. Ibaratkannya kalau main-main karet itu kan maksudnya capek, mungkin mereka ngapain sih main-main karet, nggak penting gitu. Abis itu nggak modern. Mungkin menurut Jenny sih anak-anak milenial zaman sekarang tuh lebih berpikir dia lebih mencari yang modern gitu, yang maksudnya aku harus yang lebih dari mereka gitu. Kalau menurut Jenny. Tapi kalau untuk dikembangkan itu sebenarnya sih harus ya, karena itu kan bisa dibilang adat gitu. Iya, budaya kita. Budaya kita ya. Mungkin Main-main ya seperti dulu tuh main-main kelereng kan gitu, nggak main batuk lili gitu. Terus yang paling terkenal tuh dulu main jempung. Jempung itu waktu orang ini ketika panen padi panen padi tuh jempung, pulang ke rumah gatal mandi. Sekarang itu tidak ada lagi seperti yang kayak gitu Kak. Mungkin ada di beberapa kampung masih ada. Tapi jarang sedikit, gitu. Sudah Nah, jarang, cuman gitu tapi kalau untuk melihat apakah perbedaan itu sangat pesatnya pasti. Tapi banyak juga generasi-generasi sekarang yang pintar. Mereka bisa mengedukasikan itu misalnya seperti menonton misalnya vlog-vlog dengan bahasa Inggris. Nah, bisa juga gitu. Tapi kita tidak sebagai generasi penerus, gini lah. Kita ini selama ini makan dari tanah Gayo, gitu. Mandi di Gayo gitu. Apakah kita tidak berterima kasih pada Gayo? Gitu, selama ini kita tinggal di sini. Apakah setelah kita keluar di luar, ini Takengon nggak keren, Takengon nggak kayak gini. Nah, kita tidak bisa memperbandingkan seperti itu, dan generasi penerus seperti sekarang harus mempertahankan tetap kearifan lokal. Dan itu harus sampai ke mancanegara. Seperti misalnya permainan gasing, batuk lili atau apa segala macam, apalagi sebagian banyak main-main pepilu dulu juga kan. Nah, itu adalah salah satu permainan yang keren sebenarnya. Keren, karena kenapa? Budaya luar tidak punya. Waktu itu pernah Isan juga dengan kawan-kawan kebetulan jadi tour guide gitu itu. Ada datang beberapa bule dari Amerika, Italia waktu itu. Mereka melihat Teganing heran. Ini kenapa bisa bunyi bambunya seperti ini? Itu tepuk tangan mereka heran. Nah, apakah kita malu dengan budaya seperti itu? Kurasa tidak. Tentunya bangga. Tentunya bangga kita punya budaya seperti itu. Tapi sekarang ini apakah kok kita tetap mempertahankan dengan konsep yang lama? Mungkin agak kesannya mungkin orang gini ya, gitu-gitu aja gitu. Tapi harus dikemas lagi dengan konsep yang modern. Nah, itulah tugas-tugas kita sekarang, terutama kita nih lah generasi muda kan. Benar banget. Itu tugas kita gitu. Kalau seperti permainan-permainan tadi, tapi kalau seperti Isan nih Kak, juga mungkin kawan-kawan udah menerapkan ke adik-adik yang ada gitu, bahwa yang baik itu ini gitu. Tidak boleh juga, tapi tidak terlepas dari gadget gitu. Gadget pun harus dikenalkan. Cuman ini kotaknya ini kotaknya gini gitu. Karena kita takut salah pandangan atau yang lain sebagainya, mungkin mereka bisa terpengaruh. Artinya kita tetap mengikuti yang modern, tapi yang tradisional jangan dihilangkan begitu ya. Apalagi tadi salah satu permainan dulu yang Ican sebutkan itu adalah main jempung tadi ya. Ini kan salah satu resam berume, di mana nanti ada waktu panen yang namanya musim nuling ya. Ini salah satu budaya juga yang ada di Gayo. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih di acara live music untuk RRI Takengon edisi hari ini. Karena tadi kita cerita tentang budaya, kalian ada bawa lagu daerah nggak? Ada dong. Ada. Nah, pasti. Ini kita akan dengarkan dulu nih kalian berdua bernyanyi lagi nih ya. Nah, Ican mau bawa lagu apa nih, Ican? Ini rencananya lagunya dari Item Kemaran. Onot Kemaran nih lagunya. Lagunya lumayan hits lah. Item, judulnya Item. Nah, untuk Jenny rencananya bawa lagu Uten. Oh ya, baik. Dan pendengar, pemirsa RRI Net, kita akan dengarkan mereka bernyanyi lagu daerah. Silahkan.
Hutan menjadi belang abang, atas terbang di kala mulai turun ke bumi. Belangmu sangat terpanjang abang, mutuah bunga terbayang bayangmu. Kasih
lagu pop Indonesia nggak kalah asik, apalagi lagu daerahnya. Keren banget nih, Ican sama Jenny ya. Makasih Kak. Dan baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih di acara Live Music RRI Takingon. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol nih sedikit lagi nih sama Ican dan juga sama Jenny-nya. Dan tentunya Bang Dika Rija masih semangat ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kemarin kan 28 Oktober nih, Chan, Jenny. Itu kan Hari Sumpah Pemuda. Yep. Seluruh Indonesia orang tahu ya, bahkan memperingatinya. Kalau menurut kalian Hari Sumpah Pemuda itu seperti apa sih? Menurut Jenny dulu ya. Kalau menurut Jenny itu Hari Sumpah Pemuda itu hari yang sangat-sangat sakral gitu ya Kak ya. Dimana seluruh pemuda berjuang untuk memerdekakan negara kita, yaitu negara Indonesia gitu. Menurut saya atau menurut Jenny, perjuangan kita pemuda-pemuda sekarang itu tuh cuman gampang gitu, nggak serumit dulu. Mereka sampai bertumpah darah, abis itu mengorbankan segalanya pemuda-pemuda dulu. Demi apa? Demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan perjuangan sekarang kita ini hanya bersatu. Pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, saran Jenny, bersatu, ayo kita bersatu, jangan jangan terpecah belah gitu. Karena banyak pahlawan-pahlawan kita khususnya pemuda dan pemudi yang bertumpah darah demi memperjuangkan negara kita Republik Indonesia. Artinya perbedaan itu indah juga ya, Jenny ya. Kalau Ican? Ya, yang pastinya Hari Sumpah Pemuda itu adalah hari yang memang harus ini, maksudnya berbicara masalah Sumpah Pemuda, tapi pada kebanyakan nih teman-teman mungkin semua masih lupa Kak. Sumpah Pemuda itu isinya apa gitu. Ada 3 ya kan. Sumpah Pemuda itu pertama tuh bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua tuh berbangsa satu, bangsa Indonesia. Terus berbahasa satu ya, berbahasa satu, bahasa Indonesia, ada 3 gitu. Tapi banyak kita memang memperingati setiap tahunnya. Nah gitu. Tapi kalau berbicara masalah mengingat nih nama pahlawan siapa, nah banyak juga yang nggak tahu gitu. Nah, benar-benar. Kejadian apa, seperti apa Bung Karno dulu dengan Hatta memperjuangkan Indonesia gitu ya. Dari zaman Belanda dulu, Jepang, Belanda sampai 3,5 abad dan Jepang sampai cuma 3 tahun, tapi lebih banyak korbannya itu Jepang gitu. Nah, Hari Sumpah Pemuda itu adalah salah satu hari yang memang harus benar-benar diingat. Nah, gitu. Mungkin dengan cara mengingatnya Oke, kita mungkin merayakan upacara gitu ya, upacara atau seperti instansi juga semua mengadakan upacara gitu. Tapi kembali kepada pemudanya, di situ sebenarnya pesannya adalah semangat juang. Nah, itu semangat juang dan ini kita untuk pahlawan gitu. Pahlawan pemberian penghormatan gitu. Untuk pahlawan misalnya seperti Ahana Sution dan banyak lagi sebagainya, Jenderal Sudirman gitu kan. Nah, itulah salah satu tokoh-tokoh yang harus diingat dan dikenang gitu. Dengan Sumpah Pemuda itu juga mempersatukan kita yang seperti dibilang Jenny tadi, mempersatukan kita bahwa berbeda agama apapun itu kita tetap satu ras gitu. Tidak ada berbicara masalah rasisme ataupun apa, itu tetap satu. Di Pancasila itu udah jelas gitu isinya, apa undang-undang atau apa semacam itu udah jelas gitu. Nah, tapi mengingat generasi yang sekarang juga ada sebagian yang belum juga ke situ kan. Mungkin seperti lihat kemarin di YouTube waktu tanya Pancasila, Sumpah Pemuda itu apa, banyak enggak tahu. Kita harus mengulang kaji lagi nih sebenarnya. Berbicara masalah Sumpah Pemuda ya Jen ya. Harus banyak-banyak lagi buka buku lagi gitu. Nah, harus banyak-banyak lagi budaya membaca itu diterapkan seperti itu. Dan jangan hanya cuma tahu tokoh-tokoh luar, karena tokoh-tokoh dalam juga banyak yang hebat-hebat. Seperti salah satunya Jenderal Sudirman yang terkenal dengan perang gerilyanya waktu zaman itu gitu. Dan seperti apa Bung Hatta, Soekarno memperjuangkan itu semua. Nah, dan kita sekarang nih generasi udah nggak lagi maksudnya berperang itu bukan nggak lagi berperang dengan nggak lagi berperang dengan pedang mungkin itu senjata. Tapi sekarang ini lebih kepada perang pemikiran. Nah gitu. Bagaimana tuh cara menghadapi perang pemikiran ini ya Jen ya? Agak susah sedikit. Nggak kalau dulu mungkin perang bunuh-bunuhan udah gitu. Kalau sekarang ini perang itu perang ideologi, perang dialog ya kan. Yang paling banyak inilah hoak lah, mengundang ini sara apa segala macam gitu. Dengan adanya Hari Sumpah Pemuda itu mengingat lagi perjuangan tokoh-tokoh kita sebelumnya, dan itu harus memang diterapkan, harus dihafal kali Sumpah Pemuda itu. Kok dulu upacara
ini siapa hari Sumpah Pemuda apa? Ada 3 gitu. Harus dihafal. Harus dihafal Sumpah Pemuda itu harus dihafal. Kalau nggak dihafal, saya rasa itu bukan orang Indonesia. Kalau nggak ngapal Sumpah Pemuda, kadang-kadang Pancasila pun kebalik. Iya. Artinya kita tidak harus mengenang saja, tapi kita harus berbuat sebagai pemuda begitu ya. Ya, seperti pernah Bung Karno pidato Bung Karno yang seperti pernah kita mungkin pernah dengar ya. Beri saya 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Nah, itu arti dari makna Bung Karno berbicara seperti itu sebenarnya mendalam gitu. Berarti bukan hanya pemuda, tapi masyarakat Indonesia, tapi khususnya pemuda-pemudi Indonesia. Ya, gitu ya Kak. Maksudnya pemuda, ayo kita bangkit. Maksudnya untuk memajukan negara kita gitu. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol tentang Hari Sumpah Pemuda yang kemarin baru saja kita kenang atau kita peringati ya untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia kita. Mereka ini mewakili pemuda dari wilayah Gayo ataupun Aceh Tengah di program Live Music RRI Takengon. Mereka bergabung untuk hari ini tentunya di edisi Selasa 29 Oktober 2019. Yang masyhur
like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why could not come along with me. This was what you dream, but you always believe in me. I know the one day has come and gone away, and everybody some more, and I want to go home. Let me go home. I'm surrounded by million people. I still alone. Let me go home. I wish you know. Let me go home. I hope when you ride, baby and darling, I wanna go home. Let me go home. And love when you ride, be home tonight. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikian tadi persembahan lagu yang sudah dinyanyikan oleh Jenny dan juga Ican. Dan sepertinya kita sudah hampir di penghujung acara ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol lagi bersama Jenny dan juga Ican terkait harapan mereka nih mengenai musik, bangsa, dan pemuda. Dari siapa dulu nih? Dari Jenny apa Ican dulu? Dari Ican juga boleh. Oleh silakan Ican. Pastinya secara rangkuman aja nih Kak ya. Harapannya yang pasti untuk musik terutama bagi khususnya pemuda kita di daerah harus terus berkarya lagi. Nah pastinya masih banyak lagu-lagu yang perlu di-recycle atau ini pastinya proyek ini harus dikerjain siapapun itu yang pastinya anak daerah lah. Terus harapannya bagi pemuda ataupun bangsa lah pastinya tepatnya untuk teman-teman yang ada di luar sana maupun untuk kita sendiri juga pastinya lebih bersemangat lagi untuk berkarya dan untuk lebih menghargai lagi perjuangan pahlawan-pahlawan kita terjaman dulu. Dan pastinya setiap ada kompetisi apapun itu harus diikuti, apalagi terutama RRI ya yang mau bernyanyi, yang punya bakat ya, bakat bernyanyi harus disalurkan. Pastinya ini RRI salah satunya ajang kompetisi yang paling tepat. Mungkin Jen tambahannya? Semuanya tadi udah dibilang sama Bang Ican ya, udah dirangkum, mungkin Jenny nambahin sedikit aja. Buat musik anak bangsa khususnya buat pemuda-pemudi siapapun yang mempunyai bakat, ayo silahkan kembangkan bakat Anda, prestasi Anda semuanya. Jangan gimana ya? Jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk menggapai sesuatu. Karena di mana ada keinginan dan usaha pasti kalian bisa. Di mana ada keinginan pasti ada jalan begitu ya. Baik, terima kasih Jenny dan juga Ican untuk waktunya hari ini. Sukses terus berkarya. Jangan pernah mengeluh. Kalian itu adalah suatu pemuda yang menjadi harapan bangsa. Apalagi untuk perkembangan budaya kita ya, budaya daerah. Dan pendengar, demikian jumpa kita untuk acara Live Music RRI Takengon. Tonton yang Anda dengar bisa diakses melalui aplikasi RRI Playgo bagi Anda yang menggunakan Android dan juga iOS yang bisa di-download. Saya Sri Rahayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di edisi akan datang.
Ku tak ada di setiapmu melihat. Sementara ku ada, bagaimana bisa tak melupakan yang tak mungkin dilupakan.
RRI Live Music.